Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar filologi itu sendiri secara mendasar, gitu ya. Apa sih ruang lingkup dari kajian filologi itu sendiri? Kenapa menjadi penting untuk dipelajari tentang kajian filologi itu sendiri? Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari filologi itu sendiri, bahwa filologi itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata philologia yang berupa gabungan kata dari philos dan logos. Philos berarti teman, sedangkan logos berarti pembicaraan, kata, dan ilmu. Cuma secara harfiah, pengertian filologi itu sendiri adalah studi tentang perkembangan secara bahasa. Ini saya ambil dari beberapa pengertian di kajian di Inggris, bahwa filologi itu sangat dekat dengan linguistik historis atau linguistik historis komparatif. Jadi membandingkan suatu teks bahasa lama dengan bahasa sekarang, kemudian pergeseran dari bahasa itu sendiri yang dulu dipakai kemudian sekarang tidak dipakai. Sedangkan di Amerika, pengertian filologi adalah studi tata bahasa, sejarah, dan tradisi sastra. Jadi ini lebih luas lagi, cuma fokusnya di Amerika adalah suatu teks-teks sastra. Jadi fokusnya adalah suatu teks sastra, karena di dalamnya juga mempelajari tentang sejarah, kemudian mengenai bahasa, kemudian pergeseran mengenai bahasa itu sendiri, yang termasuk mengenai sejarah itu sendiri. Di dalamnya teks itu ada mengandung apa saja, terus kemudian bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa yang semacam apa gitu. Cuma di Amerika dan di Inggris ini, menurut informasi yang saya baca di beberapa jurnal itu, filologi itu tidak hanya berupa manuskrip teks yang ditulis tangan secara tradisional, tetapi ketikan atau sudah cetakan itu dengan alat-alat modern itu bisa dimasukkan dalam kerja filologi gitu. Ini sangat berbeda dengan pengertian filologi di Indonesia ya. Kalau di Indonesia sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber kuno berupa naskah atau manuskrip yang masih ditulis tangan gitu loh. Belum ada berupa alat ketik modern secara canggih, itu bukan masuk dalam ruang kajian filologi. Dan memakai tinta-tinta juga tinta tradisional. Kalau dulu kan tinta yang sering dipakai adalah tinta-tinta dari getah gitu ya. Terus kemudian dicampur dengan suatu karbon. Karbon itu bisa diperoleh melalui pengasapan kalau dulu di dapur gitu ya, di dapur angus, itu istilahnya angus, kemudian dicampur dengan belendok, dicampur dengan getah, kemudian dicampur dengan airnya. Pada saat kita mungkin memotong pisang, di tengahnya kalau dilubangi itu kan muncul airnya. Nah, airnya itu dicampurkan dengan karbon dan getah itu, kemudian direbus. Itu prosesnya pembuatan tinta pada masa lalu. Terus kemudian penanya juga memakai pena tradisional. Kalau tradisi pesantren lama itu, pena yang sering dipakai adalah pena yang terbuat dari sodo aren atau lidi aren. Itu tradisi ini dipakai pada tahun-tahun 1700, 1800, 1600 itu masih memakai tinta sodo aren. Cuma setelah menginjak 1900-an itu sudah memakai penanya, itu sudah memakai pena dari Cina dan tinta dari Cina. Jadi sudah didesain kayak pen apa ya, pen totul gitulah. Itu perbedaan pada masa dulu dengan masa sekarang. Terus apa sih dasar kerja dari filologi itu sendiri? Kan orang-orang masa lampau menganggap suatu teks kan itu suatu yang sangat istimewa ya, sangat istimewa dan sangat luar biasa, karena orang yang memiliki suatu teks itu
memiliki suatu kekuatan dan keberkahan sendiri, sehingga suatu teks itu sering disalin oleh dari generasi ke generasi karena dianggap teks itu istimewa. Sehingga disitulah munculnya suatu varian. Varian itu perbedaan teks. Kan kita sering menemukan suatu teks yang ceritanya sama, cuma secara paragraf itu ada yang penambahan, ada yang pengurangan, kemudian ada kalimat yang ditambahkan, kalimat yang dikurangi gitu. Ini seumpama kita ambil contoh naskah Surat Lukoyanti ya, naskah Surat Lukoyanti di Jawa Timur pada masa itu kan luar biasa, difungsikan untuk pembacaan pada saat melek jabang bayi, pada saat bayi lahir tahun 40 30, kemudian 1800 akhir itu banyak dibacakan pada saat bayi lahir. Karena naskah itu dianggap penting dan sangat istimewa, maka naskah itu sering disalin generasi, sehingga disitulah muncul suatu kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, atau mungkin penghilangan dari suatu teks itu karena persepsi dari penyalin sebelum dan sesudahnya itu mengalami perbedaan. Maka di dalam varian-varian inilah kerja filologi itu sangat penting. Jadi kerja filologi adalah mencari, seumpama naskahnya itu ditemukan ada 30 varian ya, Surat Lukoyanti, maka para tugas filolog adalah menemukan suatu naskah yang dianggap tua dan lengkap. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk dikritisi mengenai kesalahan-kesalahan dari suatu tulisan tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah proses transliterasi dan terjemahan. Fungsinya untuk apa sih itu? Teks lama kan banyak syarat akan kandungan nilai-nilai yang sangat penting gitu loh. Untuk orang-orang sekarang mungkin tidak dekat dengan bahasa-bahasa itu. Nah, tugas filolog adalah apa? Untuk menyajikan suatu teks yang tidak relevan itu ke dalam dunia yang sekarang gitu. Cuma apakah suatu tugas filolog hanya mengidentifikasi varian-varian tersebut, mana yang dianggap tua dan mana yang dianggap lebih lengkap gitu. Filolog juga tidak hanya berkutat pada itu, naskah tunggal juga bisa menjadi kajian para filolog. Seumpama kita tidak menemukan suatu varian, cuma naskah tunggal itu, ya itu bisa menjadikan suatu objek para filolog gitu. Yang lebih penting adalah mengungkap kandungan teks itu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga naskah itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekarang. Itu yang lebih penting, dasar kerja dari suatu filologi itu sendiri. Kemudian apa sih objek kajian filologi di Indonesia? Kalau di Indonesia ini tugas filologi adalah objek kajian filologi lebih fokus terhadap suatu naskah. Istilah lain dari suatu naskah adalah manuskrip atau kodek. Ini yang ditulis tangan secara tradisional gitu. Ini masih ditulis tangan manual, bukan diketik mesin ketik, atau apalagi kalau sekarang itu sudah memakai laptop. Itu bukan kerja dari bagian dari filologi gitu. Jadi objek kajian filologi adalah suatu naskah yang masih ditulis tangan. Terus kapan sih bisa disebut suatu naskah? Menurut berbagai pendapat seperti Baroro Bariyet juga mengatakan bahwa sesuatu disebut naskah itu kalau berusia lebih dari 50 tahun gitu. Itu baru bisa disebut suatu naskah atau manuskrip. Cuma saya tidak beranggapan memakai apa yang sudah dilontarkan oleh Baroro Bariyet di dalam buku filologi itu. Di sini saya lebih mengistilahkan bisa disebut suatu naskah adalah di mana suatu teks itu lahir, teknologi itu tidak mendukung di lingkungan itu. Kemudian bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang kurang relevan di masa-masa sekarang gitu. Cuma yang lebih penting adalah
bahwa yang disebut suatu naskah adalah minimnya suatu teknologi untuk memperbanyak suatu teks itu sehingga ditulis masih berupa tulisan tangan manual. Kalau saya mengistilahkan semacam itu. Karena 50 tahun di Amerika atau di Inggris berbeda dengan 50 tahun di Indonesia gitu. Atau 100 tahun di Inggris berbeda dengan 100 tahun di Amerika. Itu semacam itu. Berdasarkan pengalaman saya ya, di tahun awal 1900 teknologi cetak itu luar biasa berkembang di Indonesia dan sangat banyak gitu. Termasuk surat-surat kabar pada masa itu sudah sangat berkembang dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat publik pada masa itu. Nah, di situ saya belum bisa mengistilahkan pada masa itu belum bisa disebut suatu manuskrip. Kalau pemahaman saya, suatu manuskrip adalah suatu kelangkaan suatu kertas dan teknologi itu, sehingga masyarakat terdorong untuk menulis atau menyalin suatu teks. Itu semacam itu. Selanjutnya adalah karakter objek kajian filologi. Karakter objek kajian filologi adalah bahasa lampau yang kurang relevan dan susah dipahami oleh masyarakat sekarang. Maka para filolog tersebut adalah menyajikan dalam bentuk transliterasi terjemahan supaya mudah dipahami oleh masyarakat sekarang gitu. Jadi tugas para filolog adalah menemukan varian yang lebih tua dan lebih lengkap itu, kemudian melakukan suatu kritik teks, terus kemudian melakukan transliterasi, kemudian melakukan terjemah. Itu salah satu hal terpenting tugas dari para filolog itu sendiri. Terus selanjutnya adalah latar belakang dari ilmu filologi itu sendiri. Banyak karya tulis nenek moyang kita, orang lampau yang bahasanya tidak relevan, sehingga ilmu filologi menjadi penting dalam ranah semacam ini. Terus yang kedua adalah adanya suatu nilai-nilai, kandungan nilai-nilai budaya, kandungan suatu nilai-nilai tradisi masyarakat pada masa itu, sehingga untuk mempelajari masyarakat sekarang alangkah lebih baik dan lebih penting adalah mempelajari masa lampau gitu. Jadi semacam relevansi lah. Terus yang selanjutnya adalah di dalam suatu manuskrip itu adalah suatu sumber bisa dijadikan rujukan yang akurat bahwa kita tidak mengetahui masyarakat masa lampau tanpa bantuan dari manuskrip itu sendiri, sehingga manuskrip bisa dijadikan suatu sumber rujukan akurat untuk memahami masa lampau. Terus berikutnya adalah mengenai tujuan kerja dari filologi itu sendiri. Di sini saya bagi menjadi dua pemahaman, yaitu tujuan kerja filologi secara umum bahwa mengungkap produk masa lampau melalui peninggalan tulisan. Jadi fokus objek kajian filologi adalah peninggalan tulisan yang bisa beralaskan lontar, tembaga, atau mungkin berupa buku. Buku itu bisa memakai kertas deluang atau kertas Eropa yang ada cap watermarknya atau kertas produksi lokal. Terus yang kedua adalah mengungkap fungsi peninggalan tulisan pada masyarakat penerimanya baik pada masa lampau dan masa kini. Jadi mengungkap makna, mengungkap isi, seberapa penting suatu teks itu dulu dan masa sekarang. Jadi suatu naskah itu banyak kandungan nilai-nilai budaya masa lampau. Itu hal terpenting tujuan kerja dari filologi itu sendiri, mengungkap suatu teks lama. Intinya semacam itulah. Terus yang secara khusus kerja dari filologi adalah mengungkap bentuk mula teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau. Itu secara khusus ya. Jadi analisis suatu teks bahasa itu sendiri dan mengungkap suatu makna di balik teks tersebut. Yang kedua adalah mengungkap sejarah perkembangan teks. Maksudnya adalah suatu teks kadang untuk masa sekarang itu tidak ditemukan gitu loh. Kenapa sih kadang masyarakat
di suatu wilayah itu kenapa sih kok bersikap berpola semacam itu gitu loh. Kita untuk menemukan sumber yang relevan, maka keberadaan manuskrip itu sangat penting untuk mempelajari budaya-budaya, tradisi secara sosiokultural pada masa itu melalui sumber manuskrip itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah mengungkap sumbangan masyarakat terhadap suatu teks sepanjang penerimanya. Jadi manuskrip adalah bagian dari intelektual nenek moyang pada masa itu. Yang selanjutnya adalah melalui proses suntingan teks. Jadi naskah-naskah itu banyak mengalami kesalahan, banyak terjadi kesalahan, mungkin salah penulisan yang seharusnya ditulis jalan, di situ ditulis jolon. Kemudian tugas para filolog adalah membenarkan atas kesalahan kata tersebut, baik kata, kalimat, atau yang lain. Berikutnya, kedudukan ilmu filologi dengan ilmu lain. Kenapa sih filologi ini menjadi suatu kajian yang sangat penting gitu loh. Karena di dalam kerja filologi adalah hasil dari bentuk transliterasi, terjemahan itu fungsinya untuk apa? Untuk alat bantu linguistik ya, linguistik historis ya. Linguistik historis sekaligus komparatif, karena untuk membandingkan bahasa lampau dengan bahasa sekarang yang sudah tidak relevan. Terus yang kedua adalah alat bantu ilmu sastra untuk mempelajari karya-karya teks penceritaan pada masa lampau, terus kemudian pada masa sekarang, sampai sejauh mana suatu teks, kandungan teks sastra itu. Kenapa sih sastra yang pada masa lampau itu terkenal dengan sastra adiluhung, terkenal sangat filosofi. Selanjutnya adalah alat bantu sejarah kebudayaan, karena di dalam suatu teks manuskrip itu banyak sejarah-sejarah budaya di suatu wilayah tertentu, sehingga manuskrip ini bisa dimanfaatkan oleh para antropolog, terutama yang fokus terhadap sejarah kebudayaan tersebut. Terus selanjutnya adalah alat bantu sejarah. Bisa jadi di sini sejarah yang sangat luas pada masa itu, bisa jadi sejarah politik, bisa jadi sejarah adat hukum tradisional pada masa itu gitu. Juga filologi itu juga sangat penting untuk mempelajari tentang alat bantu ilmu filsafat, karena untuk mempelajari akar dari suatu kebudayaan itu tidak lepas dari akar dari budaya masa lampau. Ini lebih penting untuk merunut secara lebih detail secara ke akarnya. Seumpama dalam suatu daerah terjadi suatu kasus ya, suatu kasus, sehingga keberadaan manuskrip untuk mengungkap, untuk menyelesaikan suatu problem masa kini. Ini salah satu hal-hal terpenting kenapa filologi itu penting dipelajari ya untuk masa sekarang. Itu salah satu anggapan penting mengenai keilmuan dari filologi itu sendiri. Demikian dari saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.